من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan memberikan hidayah sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak dikecilkan hasilnya? Kepala kita yang kena ini. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dan yang tidak memiliki ilmu? Tidak mungkin dia sama. Tidak mungkin sama orang yang berilmu dan orang yang jahil. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena jabatannya. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kekayaannya. Tapi dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia beriman dan berilmu. Oleh karena itu ayo ikhwah, seseorang dia tidak akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan al-ilmu an-nafi' wal 'amal as-salih. Semua kita ingin menjadi orang yang mulia dan ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuliakan seseorang kecuali dengan al-ilmu an-nafi' wal 'amal as-salih. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada al-qada dan al-qadar dia akan tenang. Dia tidak akan susah ketika sesuatu itu dia tidak dapatkan, dan dia tidak akan gembira yang membuatnya angkuh dan sombong ketika ia mendapatkannya, karena dia mengetahui bahwa segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Wa kadzalika man la yu'minu bil qada'i wal qadar yusab bil jubn wal khawf. Demikian juga orang yang tidak beriman kepada al-qada dan al-qadar, dia akan terkena penyakit jubn, pengecut, wal khawf fala yujahid fi sabilillah. Dia tidak akan pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengira bahwa
pergi berjihad akan mempercepat kematiannya, dan berdiam di rumah akan memperlambat kematiannya. Ini adalah pemahaman yang salah. Pergi berjihad di medan pertempuran tidak akan mempercepat kematian kita. Duduk di rumah, diam di rumah juga tidak akan memperlambat kematian kita. Bisa jadi orang yang diam di rumah lebih dulu meninggal dunia daripada orang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita menyampaikan bagaimana keinginan Khalid bin Walid yang begitu besar untuk mati di medan pertempuran, sehingga terkadang apabila dia pergi berperang, istrinya di belakang membawakan pedang. Setiap kali pedangnya patah digantikan dengan yang lainnya. Itu saking inginnya mati di medan pertempuran. Namun ternyata di mana dia mati? Di atas kasurnya. Ya. Jadi, ikhwani fi din azakumullah, orang yang beriman kepada al-qada dan al-qadar, dia akan berani karena dia tahu bahwa kematian tidak akan mendatanginya kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yatlubur rizq, dan orang yang tidak beriman kepada al-qada dan qadar, dia tidak akan mencari rezeki. Li'annahu yakhafu min kulli syai'. Matikan aja dia. Li'annahu yakhafu min kulli syai', karena dia takut kepada segala-galanya. Nanti kalau saya keluar desa saya akan mati. Nanti kalau saya lakukan ini akan terjadi begini. Kalau saya berusaha nanti saya akan rugi, dan seterusnya. Tidak ada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayanhabisu 'anil a'mali minal khauf, sehingga dia tidak berani melakukan apa-apa karena dia takut. Tapi coba orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan takut. Bahkan di kajian yang sebelumnya, ya ikhwah, bagaimana Khalid bin Walid meminum racun. Ya. Hanya dia mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Kemudian diminum. Karena yakin bahwa jika ajalnya belum tiba, dia tidak akan mati. Bagaimanapun orang berusaha untuk membunuhnya, bagaimanapun dia nekat, kalau Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan dia mati, dia tidak akan mati. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan dia mati hari ini, maka meskipun dia santai-santai, meskipun dia minum kopi, meskipun dia sedang makan bersama keluarganya, ketawa ketiwi di tengah-tengah keluarganya, kematian akan mendatanginya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal mereka sudah tiba, maka tidak mungkin akan ditunda dan tidak mungkin juga akan dimajukan. Amma idza amana bil qada'i wal qadar, adapun jika dia beriman kepada al-qada dan qadar, fa innahu yamdi fil jihad fi sabilillah, dia akan pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut, ya, dia tidak akan susah terhadap istri yang dia tinggalkan atau anak-anak yang dia tinggalkan, karena dia yakin bahwa dia melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaganya dan menjaga anak istrinya. Dia tahu itu. Sehingga dia pergi ke medan pertempuran karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takutnya kepada apapun juga. Ya. Kemudian wa yamdi fi talabir rizq, dia akan pergi mencari rezeki, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian kaum muslimin, ya, apabila turun harga ini, takut rezekinya akan berkurang, datang ke kuburan, minta bantuan dari kuburan dan yang lain-lainnya. Nasallallahu alaihi wasallam.
wa yakilul umura ila Allah azza wa jal. Dia serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Ya, inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya segala-galanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya tidak membutuhkan kepada manusia. Allah akan menjadikannya butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan tauhid kepadanya. Ya. Fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih. Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang akan terwujud. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi segala sesuatu ada ketentuannya. Ya, fulan meninggal dunia, fulan mendapatkan rezeki, fulan tidak mendapatkan rezeki hari ini, fulan dia sakit, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini yang harus kita tanamkan pada diri kita agar kita tidak takut. Banyak orang tidak mau berdakwah, tidak berani menyampaikan dakwah ini. Kenapa? Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Subhanallah. Seolah-olah rezekinya di tangan manusia, seolah-olah nyawanya di tangan manusia, sehingga dia takutnya luar biasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu mana Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau kepada manusia saja sampai seperti itu takutnya, sampai dia tidak berani berdakwah. Nanti begini, nanti begini, nanti begini, nanti begitu. Siapa tahu sebaliknya? Ya, la ilaha illallah. Kemudian wa yakilul umura ila Allah azza wa jal. Wa qad jaa fil hadits 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta sesuatu, minta kepada Allah. Ya. Karena ikhwani fillah azakumullah, Allah yang memiliki segala-galanya. Apa yang di langit, apa yang di bumi, itu milik Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu dalam sekejap menjadikan kita orang yang paling sukses, orang yang paling kaya. Allah yang memiliki segala-galanya. Banyak orang meyakini bahwa Allah yang memiliki segala-galanya, lahu mulkus samawati wal ard, namun dia minta kepada makhluk yang tidak punya apa-apa. Lihat ayo ikhwah, orang yang tidak bertauhid, orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lemah akalnya. Tahu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Allah yang yujiru wa la yujaru alaihi. Ya, Allah yang bisa melindungi manusia dan tidak ada makhluk yang bisa melindungi manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dia minta penjagaan dan perlindungan kepada manusia. La haula wala quwata illa billah. Ya, minta perlindungan di kuburan, minta penjagaan di kuburan, minta keberkahan di kuburan. Apa bisanya yang mati itu sehingga kita minta segala-galanya kepadanya? Padahal coba antum suruh dia duduk, dia tidak bisa duduk. Ya. Sesuatu yang paling sederhana dia tidak bisa lakukan. Lalu kita minta sesuatu yang besar, yang berat. La haula wala quwata illa billah. Jadi lihat ayo ikhwah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala lebih mampu, Dia Maha kuasa atas segala-galanya. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum, ya, apabila pecutnya jatuh, dia tidak mau minta bantuan kepada orang. Tolong ambilkan saya. Kenapa? Karena dia tidak mau minta bantuan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Ya. Kalau engkau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan apabila kita minta kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita minta kepada makhluk, kita disakiti. Ya. Nanti hari ini dia tulus memberikan kepada kita,
Tapi ketika ada salah pemahaman antara kita sama dia, langsung diungkit-ungkit kebaikan-kebaikannya. Apa kamu lupa? Dulu kamu begini, sekarang aku bantu kamu, kemudian engkau menjadi orang yang sukses. Kamu lupa itu? Disakiti kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyakiti hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba-hambanya apa yang dia inginkan. Ya, itu semua demi kebaikan hambanya di dunia dan di akhirat. Kemudian, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di kajian yang sebelumnya kita menyampaikan bahwa Ibrahim alaihissalam ketika dia akan dibuang, dilempar ke dalam api itu, datang Jibril menawarkan bantuan kepadanya. Padahal Jibril dengan mudah bisa membantu dan menolong Ibrahim alaihissalam. Namun Ibrahim alaihissalam apa katanya? Amma ilaika fala. Kalau kepadamu aku tidak butuh. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya, cukup bagi aku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya penolong. Lihat ayo ikhwah, ketika dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, datang bantuan apa enggak? Datang bantuan. Segera datang bantuan itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api itu untuk menjadi apa? Dingin dan apa? Dingin dan keselamatan, bukan hanya dingin. Ya, datang bantuan dari Allah. Jadi akhwani fi din azakumullah, orang yang bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantunya. Ya, mungkin bantuan itu tertunda karena ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menutup mata atas permintaan-permintaan hamba-hambanya. Ya. Semakin kita tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cepat bantuan itu datang. Bahkan pernah kita menyampaikan tentang Musa alaihissalam ketika dia dikejar oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya, sehingga mereka menemukan jalan buntu. Di depannya ada laut, di belakangnya ada pasukan Fir'aun. Apa kata pengikut-pengikut Musa? Mereka mengatakan inna lamudrakun. Disusul sudah kita sekarang wahai Musa. Habis kita. Apa kata Musa alaihissalam? Qala kalla. Tidak. Subhanallah, bagaimana tidak itu coba? Ya. Kalau orang tidak beriman, pasti mati sudah kita ini. Ya. Tapi Musa alaihissalam dia mengatakan tidak. Bagaimana tidak? Orang Fir'aun sudah di depan matanya. Tentara-tentara yang Fir'aun sudah di depan matanya, kok tidak? Ya. Lihat keyakinan seorang Rasul ya ikhwah. Ya. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Ya. Allah bersamaku dan Allah akan menunjukkan kepadaku jalan keluarnya. Datang enggak bantuan dari Allah? Datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi mukjizat yang luar biasa. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul dengan tongkatnya laut itu. Terjadi sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia. Ya, di tengah laut ada jalan. Ya, jalan yang kuat, yang kokoh, dihantam oleh ombak dari kiri dan kanannya, tidak goyang-goyang dia. Jadi ikhwani fi din azakumullah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupinya. Ini yang harus kita yakini. Namun karena keyakinan kita terhadap hal ini, sehingga kadang-kadang kita berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, sepekan, 2 pekan, belum juga dikabulkan. Mungkin orang sudah enggak akan mengabulkan rupanya doa saya. Kemudian dia berhenti berdoa. Ya, la ilaha illallah. Kemudian wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'. Ketahuilah, kalau seandainya semua manusia mereka berkumpul sepakat untuk memberimu satu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Mereka tidak akan memberikan engkau manfaat kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bagi saya hari ini mendapatkan 10.000, bagaimanapun orang-orang berusaha untuk membuatnya menjadi 11, tidak mungkin.
Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang akan terjadi. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, 'alaik." Dan ketahuilah bahwa seandainya manusia-manusia ya sepakat berkumpul untuk melakukan satu kemudaratan bagimu, mereka tidak akan mungkin melakukan satu kemudaratan bagimu kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ya. Dan kita contohkan kemarin di kajian-kajian sebelumnya bagaimana jawara Quraisy telah mengepung gua Thur apa Hira ayo ikhwan. Lupa lagi. Gua apa yang dikepung oleh orang-orang Quraisy untuk membunuh Rasulullah itu, Hira apa Thur? Ya alhamdulillah. Sengaja lupa apa enggak ini. Ternyata lama baru Thur. Jadi ikhwani fi din azakumullah, lihat mereka berada di atasnya, di bawahnya, di kiri kanannya. Ya. Namun subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Imamul Muwahhidin ini, ya, Khalilullah, santai, dia tidak takut sama sekali. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketakutan dia. Yang dikhawatirkan dirinya bukan yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang mengkhawatirkan dirinya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, lau absar ahadum tahta qadamaihi la ra'ana. Seandainya salah seorang di antara mereka menoleh dan melihat ke bawah, pasti mereka akan melihat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang apa? Merebahkan kepalanya di pangkuannya Abu Bakar dan mengatakannya, Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allah thalithahuma? Apa sangkaanmu terhadap dua orang yang Allah menjadi ketiganya? Maksudnya siapa yang akan bisa mengganggu dua orang yang dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Selamat enggak mereka? Selamat. Ya, meskipun dikelilingi oleh jawara-jawara Quraisy, pepadu-pepadu Quraisy, namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala punya berjuta-juta cara untuk menyelamatkan hambanya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan tidak ada yang menoleh ke bawah. Kemudian, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, seandainya mereka berkumpul untuk memudaratkan engkau, mereka tidak akan mampu memudaratkan engkau kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebatas itu saja. Ya. Meskipun mereka semua berkumpul untuk memudaratkan kita, kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita hanya luka saja, tidak mungkin kita akan tersembelih. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita akan tersembelih, maka meskipun kita di rumah, tetap saja akan terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Maksudnya semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal imanu bil qada'i wal qadar yuksibul insana quwwatan azimah. Beriman kepada qada dan qadar ini memberikan manusia tekad yang kuat. Wa quwwatal iman, dan menjadikan seseorang kuat imannya, menambah keimanan seseorang. Wa tawakkul 'ala Allah Ta'ala, dan menjadikan manusia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan ayolah ikhwah. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah ini merupakan a'la maqamat tauhid, tingkatan tauhid yang paling tinggi, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adamul imani bil qada'i wal qadar yuaddi bil insani ila al jaza' was sakhat 'inda al musibah. Orang yang tidak beriman kepada al-qada dan qadar, ketika dia mendapatkan musibah, gentar hatinya, goncang hatinya, sehingga mulutnya mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengurus anak saya nanti?
Siapa yang akan beri kita makan? Siapa yang begini? Siapa yang begini? Subhanallah, seolah-olah Allah itu tidak ada. Ya, seolah-olah selama ini yang memberi rezeki untuk dia dan anaknya dan keluarganya adalah suaminya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang yang tidak beriman kepada al-qada dan qadar, ketika dia mendapatkan musibah, dia akan gentar, goncang hatinya, sehingga lidahnya mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah dan badannya melakukan kerusakan-kerusakan. Pintu ditendang, jendela dirusak, piring dihancurkan. Ya, lucunya setelah sekian lusin piringnya pecah, sekian lusin gelasnya pecah, baru dia mengatakan, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa tenang. Kif tenang? Ya, jendela, pintu rusak, jendela rusak, ya, mesin cuci dihancurkan, kulkas dirobohkan, semua rusak, baru mengatakan alhamdulillah. Rezeki Allah dihambur-hamburkan lalu mengatakan alhamdulillah. Ini termasuk tamthil ikhwanu syayatin, saudaranya syaitan ini ayo ikhwan. Kemudian wa aidan yu'arqiluhu an katsirin min al-a'mal. Tidak beriman kepada qada dan qadar, ini menghalanginya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Fayusabu bitaraddud wal awham wal wasawis. Dia selalu ragu-ragu. Ya, dia selalu was-was. Ya, bisa enggak saya ini? Bisa enggak? Berhasil atau enggak? Ya, coba dulu. Kalau enggak berhasil, mungkin yang kedua kalinya akan berhasil. Kalau enggak yang kedua, mungkin yang ketiganya akan berhasil. Ya, la ilaha illallah. Fala yuqdimu ala syai'in khaufan min an yakuna kadza aw yakuna kadza. Dia tidak berani melakukan satu tindakan, tidak berani melakukan satu amalan, pekerjaan, karena dia takut begini, takut begini. Wa yatrukul umuran nafi'ah khaufan min an yusibahu kadza wa kadza. Dia meninggalkan hal-hal yang bermanfaat, tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat, karena nanti takut terjadinya begini, takut terjadi begini. La ilaha illallah. Selalu was-was. Ya, kalau orang yang beriman kepada al-qada dan qadar, dia lakukan segala sesuatu yang bermanfaat. Ya, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yu'minu bil qada'i wal qadar. Fama qadahu Allah wa qaddarahu la budda an yahsul. Sawa'an kharajta aw lam takhruj. Apa yang telah ditentukan oleh Allah, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan terjadi. Engkau keluar dari rumahmu atau engkau tidak keluar, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan terjadi. Ya, lihat ikhwani fi din azakumullah. Ada orang-orang yang tidak berani pergi bertempur, ternyata masuk ke rumahnya peluru nyasar. Dia yang kena. Sementara saudara yang pergi berjihad ke sana kemari, pergi berjihad, bertempur, pulang dia dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dia yang diam di rumahnya terkena dengan peluru nyasar. La ilaha illallah. Sawa'an fa'alta aw lam taf'al fata'tasim billah wa tatawakkal 'ala Allah. Engkau kerjakan atau tidak kerjakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untukmu, itu adalah pasti yang akan terjadi. Maka fata'tasim billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Kerjakan yang bermanfaat dan minta perlindungan kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan ini menjadi amalan yang bermanfaat. Ya, mendatangkan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Wa tatawakkal 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah. Jangan lupa ya ikhwah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kemampuan. Ya. Ini karena saya rajin ngatur ini, saya rajin ngatur ini, tidak, bukan itu. Kita sukses karena ada bantuan Allah, kita berhasil karena ada bantuan Allah. Ya. Seringkali orang mengatakan, "Masya Allah antum sukses, berhasil antum ini." Ya, karena saya ulat. Ya, karena saya rajin ngatur ini.
saya rajin ngatur itu, dan yang lain-lainnya. Bukan karena kita ulet, bukan karena kita rajin ngatur, pintar ngatur, tidak. Ada jutaan orang, puluhan juta atau bahkan mungkin ratusan juta yang lebih ulet, lebih pintar dari kita, namun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan mereka kesuksesan. Ya. Maka kita senantiasa bertawakal kepada Allah, kemudian senantiasa berdoa. Kemudian wa tatrukul qada wal qadar lillah. Ya, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja, beramal, kemudian serahkan semua sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat 10, tidak mungkin dia akan bertambah menjadi 11, ayo ikhwah. Walaupun kita kerja dari pagi sampai sore, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hari ini kita mendapatkan 1 juta, meskipun kita kerja santai-santai tetap akan mendapatkan 1 juta, tidak akan berkurang. Ya, ini harus yang kita tanamkan pada diri kita. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, kita tidak talonate. Ya, dia sudah bekerja keras hanya dapatnya 10.000. Sementara temannya santai-santai 50.000 dapatnya. Talonate dia. Iri hati. Dan kita katakan orang yang iri hati ini orang yang sangat kurang ajar. Kenapa? Allah mau diprotes. Ya, dia tidak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia itu sehingga dia mau tidak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Seolah-olah dia lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi kata Syekh, wa tatrukul qada wal qadar lillahi Subhanahu wa taala. Serahkan masalah qada dan qadar ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untukmu, terimalah dia itu. Ya. Jika dia baik, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Jika dia buruk juga, puji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala walaupun dia buruk? Karena apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti adalah yang terbaik bagi kita. Maka ingat ayo ikhwah, ketika malaikat-malaikat mencabut nyawa anak seorang hamba, apa kata hamba itu? Yang dicabut anaknya, anak kesayangannya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Alhamdulillah, dipuji Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini musibah. Ya. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dipuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala apa saja yang ditentukan terhadap hambanya itu adalah yang terbaik. Dan semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu berdasarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Lihat ayo ikhwah, dicabut nyawa anaknya, anak kesayangannya. Kemudian dia mengatakan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat dia gara-gara kesabaran dan mengucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dibangunkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala istana di dalam surga. Ya. Apa nama istananya? Baitul Hamd. Ya. Seandainya mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa anaknya, mungkin dia tidak akan mendapatkan istana itu. Maka harus kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menentukannya bagi kita, menakdirkan bagi kita itu berdasarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak ada untungnya menyakiti kita ya ikhwah. Ya, tidak ada untungnya sama sekali. Bukan seperti manusia, kalau dia lihat temannya sakit, senang dia, apalagi saingannya. Pelot-pelot pasti. Begitu katanya, nasallallahu salamul afiyah. Wa idza asabaka syai'un la tajza'. Apabila sesuatu yang menimpamu yang tidak sesuai dengan yang engkau rencanakan, la tajza'. Jangan hatimu gentar, jangan engkau goncang. Ya. Karena itulah yang terbaik bagimu. Ya. Dia merencanakan begini, namun sebaliknya yang terjadi. Pujilah Allah, karena itu adalah yang terbaik. Ya. Mungkin seandainya sukses dia pada saat itu, berhasil dia saat itu, mungkin ada hal-hal yang apa? Yang tidak lain, yang diduga-duga terjadi baginya.
Ya, kita sering melihat orang minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rezeki. Saking senangnya dibelikan anaknya motor, kemudian tabrakan anaknya, meninggal anaknya. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik bagi kita. Apabila kita ditimpa oleh musibah, jangan kita gentar. Jangan kita goncang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Lakukanlah sesuatu yang berguna bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, ini yang sering kita lupakan ayo ikhwah. Ya, coba lihat ayo ikhwah. Ketika kita dipanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ya, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ini kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya tidak bisa datang ke masjid kalau engkau tidak membantuku ya Allah. Ya, makanya sering kita melihat orang-orang yang jarak rumahnya dari masjid hanya belasan meter, namun dia tidak datang ke masjid. Sementara ada tua renta, ya, jarak rumahnya dari masjid mungkin ratusan meter, jalan dia. Ini yang rumahnya dekat masjid tidak jalan, tidak datang dia ke masjid. Yang tua renta yang sudah lemah, ya, datang dia ke masjid. La ilaha illallah. Kemudian ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan sesuatu yang berguna bagimu. Setelah itu wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwani fi din azakumullah, jika Allah Subhanahu wa taala tidak membantu kita, tidak mungkin kita akan datang ke tempat ini. Allah menggerakkan hati kita. Allah memberikan kekuatan bagi badan kita sehingga kita bisa datang kemari. Ya, lihat saja ada ribuan orang yang punya kesempatan, punya waktu, punya kekuatan, namun sedang duduk di depan TV sekarang, menikmati kopinya, kemudian nonton berita dan yang lain-lainnya. Allah tidak menggerakkan hatinya untuk datang ke masjid. Kemudian wala ta'jaz, jangan sekali-kali engkau melemah, malas. Ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul, jika engkau sudah berencana melaksanakannya dengan baik, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebaliknya yang terjadi. Ya, sebalik dari yang kita rencanakan. Fala taqul, jangan sekali-kali engkau mengatakan law anni fa'altu kadza lakana kadza. Jangan nyesal, jangan mengatakan seandainya tadi saya kesini, seandainya tadi saya begini. Ya, jangan mengatakan demikian. Walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terjadi. Di riwayat yang lain dikatakan qaddarallah, ini telah ditakdirkan oleh Allah. Wa ma syaa fa'al, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terjadi. Ya, subhanallah ya ikhwah. Doa ini apabila kita ucapkan di saat kita apa yang kita rencanakan itu tidak terjadi, tenang hati kita. Namun harus diyakini qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ya, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terjadi. Ya, betapa banyaknya orang sudah dari rumahnya dia pakai baju, kemudian disetrika sarungnya, kemudian pakai minyak wangi. Begitu dia masuk ke masjid, ternyata mulas perutnya, kemudian masuk ke jeding sampai selesai salat belum dia keluar. Ya, sebalik dari yang direncanakan terjadi. Ya, ikhwani fillah azakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencanamu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan seandainya begini kan begini jadinya, seandainya begini kan begini jadinya. Jangan mengatakan demikian. Ya, kenapa? Fa inna law taftah abwab syaitan. Karena kata seandainya ini akan membuka pintu peluang bagi syaitan untuk menggoda kita dan menjerumuskan kita. Ya, lihat, kau sudah berdoa tapi tidak dikabulkan doamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya dia berhenti berusaha. Ya, tapi kalau seandainya kita mengatakan qadarullah atau qaddarallah,
wa ma syaa fa'al, dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu terjadi. Fa idza badalta sabab, apabila engkau telah berusaha, walam yahsulil maqsud, dan apa yang kau rencanakan itu tidak terjadi, fa'lam anna Allah lam yuridhu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan untukmu. Jangan engkau putus asa, berusaha lagi. Ya, namun di maksiat tentunya enggak boleh ya ikhwah. Hari ini dia enggak berhasil melakukan maksiat, oh besok ini belum ditakdirkan oleh Allah, besok kita ulang lagi. Ya enggak boleh begini ya ikhwah. Maksiat pada dasarnya haram kita lakukan, merencanakan aja enggak boleh. Kemudian wa anta la tadri rubbama al-khiyanatu fi adam husulih, dan engkau tidak tahu. Bisa jadi ya yang baik itu adalah pada sesuatu yang tidak engkau rencanakan. Di situ kebaikannya. Kita menghendaki sesuatu, namun sebaliknya terjadi. Siapa tahu yang tidak kita rencanakan itu yang terbaik bagi kita. Dan seringkali terjadi hal yang seperti ini ya ikhwah. Wallahu hakim, Allah itu dia maha bijaksana. Fa anta tu'minu billahi wa biqada'ihi wa qadarihi wa tasbir 'alal masaib. Hendaklah engkau beriman kepada al-qada dan al-qadar, dan sabar atas musibah-musibah yang menimpamu. Ya, dan pujilah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang menimpa kita. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik bagi kita. Habis itu orang ngebang di luar itu. Hah? Kadzalika la yusibuka al-ashar wal bataru 'inda an-ni'am. Demikian juga jangan sampai engkau tertimpa dengan penyakit sombong ketika engkau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberimu itu semata-mata kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan karena kita ini adalah orang yang pantas untuk diberikan. Siapa kita ini? Ya. Siapa kita ini sehingga kita merasa bahwa kita ini pantas untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siang dan malam kita melakukan dosa. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya kita lakukan. Yang kita lakukan dengan cara yang tidak baik, yang tidak sempurna. Lalu kita merasa bahwa kita ini pantas untuk mendapatkan nikmat ini. La ilaha illallah. Ini namanya tipu daya syaitan ayyuhal ikhwah. Ya. Kita banyak melakukan dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa tangan, dosa kaki, banyak sekali dosa-dosa kita. Ya. Kemudian perintah-perintah Allah kita laksanakan, kita kerjakan. Namun tidak sesuai dengan yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Masa pantas kita merasa bahwa kita pantas untuk mendapatkan nikmat ini? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini adalah bentuk-bentuk tipu daya syaitan kepada kita. Wa tattazin fi umurik, dan apabila engkau beriman kepada al-qada dan qadar, ketika mendapatkan nikmat itu engkau tidak angkuh dan pikiranmu menjadi berimbang, sikapmu menjadi sikap yang benar. Wa tartahu fi dhamirik, dan tenang di hatimu. Wa ta'ishu fi dunya wa ta'ishu fi hadhihi dunya 'ishatal mu'min al-mutawakkil 'ala Allah al-mufawwid amrahu ila Allah azza wa jalla. Kalau engkau beriman kepada al-qada dan qadar, maka engkau akan hidup di dunia ini seperti hidupnya orang yang beriman, yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusan-urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ta'mal wa tuntij, engkau bekerja keras dan engkau menghasilkan, wa tujahid, engkau pergi berjihad, li'annaka tu'minu bil qada'i wal qadar, karena engkau beriman kepada al-qada' dan al-qadar. Wa tu'min annahu la yahsulu syai'un illa bisabab, dan engkau akan meyakini bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali jika ada sebabnya. Ya. Ada orang-orang yang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya mendapatkan rezeki, saya akan mendapatkan rezeki meskipun saya tidur di rumah. Jadi dia enggak bekerja. Ya.
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ada jemaah haji yang datang dari Yaman, tidak bawa bekal. Begitu sampai di Mekah, ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Mana bekal kalian?" "Oh, kami tidak perlu bekal." "Kenapa?" "Nahnul mutawakkilun." Kami ini adalah orang yang bertawakal. La, tidak, kata Umar, "Antumul mutaakilun." Kalian adalah orang yang kesini minta-minta. Ya, bukan mutawakkilun tapi mutaakilun. Kalian orang yang minta-minta. Nanti kelaparan, tolong saya, minta sedikit. La ilaha illallah. Ya, dia menghinakan dirinya, nasallallahu salam al-afiyah. Wala tu'attil al-asbab. Dan jangan engkau bertawakal namun engkau tidak berusaha. Berusaha baru tawakal. Ya. Datang seorang Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, datang orang Badui. "Ya Rasulullah." Dari pintu sana dia teriak-teriak. Namanya juga orang Badui. "Ya Rasulullah, onta saya hilang." "Di mana engkau mengikatnya?" "Enggak, saya tidak mengikatnya." "Kenapa?" "Saya bertawakal kepada Allah." Hilang ontanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'qilha wa tawakkal." Ikat dulu baru tawakal. Ini enggak diikat kemudian mengatakan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata. Habis. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.